Perkenalkan, nama saya Fernanda Sinaga dari Prodi Akuntansi dengan NPM 23412031. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana dan tujuan organisasi. Perencanaan adalah proses pemikiran yang sistematis dan terorganisir untuk mempersiapkan rencana kerja yang terarah dan terkoordinasi guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Tujuan organisasi adalah hasil akhir yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Tujuan organisasi ini harus spesifik, terukur, dan dapat dicapai relevan dan dalam satu waktu. Tujuan organisasi harus dijabarkan secara jelas dan rinci agar dapat diimplementasikan dengan baik. Peran ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu rencana atau plan, yaitu memberikan panduan dan strategi bagi suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Rencana ini membantu mengatur sumber daya dan tindakan secara efisien. Yang kedua yaitu tujuan organisasi, yaitu menentukan hasil yang ingin dicapai oleh suatu organisasi, dan tujuan ini menjadi fokus yang memberikan arah pada upaya organisasi dan mengukur keberhasilan. Tujuan perencanaan yang pertama adalah memberikan arah. Dalam proses perencanaan, tujuan organisasi didefinisikan dengan kata-kata yang sederhana dan jelas. Hasilnya, semua karyawan mendapatkan arahan dan upaya mereka terfokus pada tujuan tertentu. Dengan demikian, perencanaan memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua yaitu menetapkan target. Perencanaan membantu organisasi menetapkan target yang jelas dan spesifik, sehingga semua departemen dan karyawan dapat memusatkan upaya mereka pada pencapaian tujuan tersebut. Yang ketiga yaitu pengaturan prioritas, yang menentukan apa yang penting untuk mereka capai. Lalu selanjutnya yaitu pengolahan sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Lalu ada evaluasi dan pemantauan. Ini memastikan pencapaian tujuan dan koreksi bila diperlukan. Yang terakhir yaitu resilience dan adaptasi, yaitu menyiapkan rencana darurat dan adaptasi untuk menghadapi krisis. Apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Kelebihannya yaitu membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang dapat terjadi. Membantu manajer dalam menentukan tujuan yang jelas dan terukur untuk organisasi dan memastikan bahwa semua kegiatan organisasi diarahkan untuk mencapai tujuan tersebut. Membantu manajer dalam memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan dan menghindari jarak dalam pelaksanaan proyek. Membantu manajer dalam mengidentifikasi resiko dalam rencana bisnis dan mempersiapkan rencana cadangan untuk mengatasi masalah yang mungkin terjadi. Yang terakhir yaitu membantu peningkatan daya guna dan hasil guna organisasi. Kekurangannya yaitu terkadang perencanaan tidak mencakup semua departemen atau bagian dalam organisasi, sehingga mengakibatkan kurangnya koordinasi antara kegiatan yang berbeda. Terlalu fokus pada perencanaan dan tidak menerapkan rencana dengan benar, sehingga kegiatan organisasi tidak mencapai tujuan yang diinginkan. Menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membuat rencana yang terlalu berlebihan dan menyita sumber daya organisasi yang berharga, sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya.